Pemirsa, Putri Balkis, ibu muda yang jadi tersangka sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya dilepaskan dari tahanan di Polres Depok. Kabar itu disampaikan sang adik, Sahara Hanum, melalui instastory-nya pada Kamis dini hari tadi. Kepulangan Putri ini disambut haru oleh anak-anaknya. Putri Balkis disebut sudah diperbolehkan pulang, namun bentuknya penangguhan penahanan bukan pembebasan. Sehingga status Putri Balkis sampai saat ini masih tersangka sama dengan tersangka KDRT lainnya yang juga suami Putri, Bani Idam Bayumi. Pihak Polres Depok membantah ada penahanan di sel terhadap Putri. Polisi menyebut Putri sakit saat hendak ditahan dan akhirnya penahanannya ditangguhkan setelah berita ini viral. Kita amankan 1x24 jam di ruang penyidik, sama yang dilakukan dengan Pak Bani. Kemudian kita pada saat akan dilakukan penahanan, Mbak Putri sakit, ya. Mbak Putri sakit, kita bawa ke UGD, ya. Kemudian dikembalikan ke Polres untuk pengurusan administrasi untuk dilakukan penahanan. Dikeluarkan besok paginya, itu sudah malam. Namun kemudian viral malam itu juga terkait masalah kakak saya tidak pulang segala macam. Padahal keluarga juga ada di sini, ya. Nah, tadi sudah diputuskan, memang kita keluarkan. Namun sampai tadi malam masih memutuskan keluarganya untuk biar di sini saja untuk aman. Saya bilang keputusan Pak Kapolres dan kita adalah memutuskan untuk Putri harus segera kembali pulang, menyelesaikan segala permasalahan dan kasus tetap berlanjut. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mendatangi Mapolrestro Depok guna meninjau langsung proses hukum kasus KDRT yang melibatkan Pasutri yang saling lapor. Dari hasil peninjauannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan proses hukum berjalan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pasalnya penetapan tersangka kepada keduanya lantaran memang ditemukan ada unsur saling melukai. Namun penanganan kasus ini ditunda sambil menunggu proses pengobatan dari kedua belah pihak serta diberikan waktu untuk kontemplasi dalam waktu yang belum ditentukan. Kapolda pun mengatakan jika dibutuhkan kasus ini akan diambil alih di Treskrimum Polda Metro Jaya. Oke, makasih ya. Makasih Pak. Saya sengaja ingin melihat penanganan perkara yang kemarin viral, ya, yaitu seorang ibu rumah tangga yang mungkin keluarganya mengupload sebuah gambar kekerasan yang dilakukan oleh suami, ya, dan ada seolah-olah penanganan perkara di Polres Depok ini tidak berimbang. Ya, tidak berimbang atau berimbang. Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan rekan-rekan, saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan. Dan kemarin juga sudah dilakukan penangguhan penahanan. Ya, penangguhan penahanan artinya di kedua belah pihak. Sementara antara suami yang melaporkan istri dan istri melaporkan suami sama-sama tidak ditahan. Memang kondisinya sebenarnya di dua belah pihak ini suami istri dua-duanya bisa dilakukan penahanan. Ya. Karena kita semangatnya adalah keutuhan rumah tangga dan keluarga, kami menghimbau nanti pada saat suami karena melakukan pengobatan akibat kekerasan yang dilakukan istri, ada hal-hal yang perlu dilakukan pengobatan. Ya. Demikian juga untuk istri yang mungkin sekarang kondisinya sudah lebih baik, ya, untuk merenungi kejadian yang kemarin itu apakah masih bisa keluarga disatukan kembali atau tidak. Nanti setelah itu kira-kira ya keduanya sudah bisa dalam kondisi yang baik-baik, akan kita pertemukan kembali. Kalau memungkinkan untuk restoratif justice kami akan lakukan, ya. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan penyidikan dari kasus KDRT suami istri yang sama-sama dijadikan tersangka ini, kita akan menyapa rekan kami Meli Kasna yang sudah berada di Mapolrestro Depok untuk update kasus ini. Meli, untuk penanganan kasus ini apakah masih akan tetap dilanjutkan ke depannya berdasarkan dari keterangan dari Kapolda? Ya, Alfa dan Putri, tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mendatangi mengunjungi Mapolrestro Depok sekira jam 9:30 pagi tadi. Dan selama berdiskusi di dalam ruangan selama 30 menit, Kapolda Metro Jaya memberikan keterangan bahwa kasusnya akan tetap berlanjut. Namun akan di hold atau ditahan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan karena sambil menunggu pengobatan dari Bani
yang informasinya akan dilakukan operasi di bagian alat vitalnya. Dan juga serta untuk pemulihan kepada Putri Balkis sendiri sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan jika nanti keduanya sudah dalam kondisi membaik, pihak kepolisian akan mempertemukan kembali keduanya dan mungkin jika memungkinkan akan kembali dilakukan langkah restoratif justice. Alfat dan Putri. Artinya restoratif justice akan didamaikan begitu untuk kedua belah pihak sehingga kasus ini jika ada perdamaian maka kasus ini akan berhenti begitu. Ya, Alfat dan Putri, tadi menurut Kapolda Metro Jaya hal tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Untuk kedepannya seperti apa nanti juga menunggu dari keputusan dari kedua belah pihak. Di mana memang tadi Kapolda juga menyebutkan bahwa dalam kaidah KUHP dalam kasus KDRT tersebut memang sebenarnya mengedepankan untuk upaya agar keluarga tersebut tetap utuh. Namun jika nantinya langkah yang keputusan yang akan diambil oleh keduanya itu seperti apa, kesepakatannya seperti apa, itu nanti akan pihak kepolisian akan menyerahkan kepada kedua belah pihak. Bagaimana dengan untuk pemanggilan terhadap Bani sendiri, suami dari Putri? Apakah juga akan dilakukan dalam waktu dekat atau bagaimana? Ya, Alfat dan Putri, terkait pemanggilan kami memang belum mendapatkan informasinya. Karena memang setelah kami sempat berdiskusi kemarin dengan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heros Baruno, memang kondisi dari Bani sendiri cukup memprihatinkan, di mana untuk dipanggil saja mendatangi Polres Metro Depok dengan keadaan berjalan yang cukup sulit karena memang luka di alat kelaminnya cukup parah. Kemarin kami sempat menanyakan kondisi luka tersebut seperti apa. Dijelaskan bahwa di bagian alat kelaminnya di sebelah kiri tersebut mengalami pembengkakan hingga sepanjang 13 kali 7 cm sehingga hal tersebut menurut rekomendasi dokter memang untuk tidak dilakukan penahanan atau permintaan keterangan. Namun kami belum mengetahui juga apakah untuk meminta keterangan atau pemanggilan tersebut apakah bisa untuk pihak kepolisian yang mendatangi Bani atau seperti apa. Kami belum mendapatkan informasi selanjutnya. Alfat dan Putri. Untuk foto-foto dan video yang sempat beredar yang menampilkan muka lebam, luka-luka dari wajah Putri ini, kabarnya itu foto-foto lama ya? Bisa Anda jelaskan? Ya, Alfat dan Putri, kami juga sudah mengkonfirmasi terkait kondisi terakhir saat pelaporan tersebut memang seperti apa luka-luka yang dialami oleh Putri Balkis. Dan menurut Kasat Reskrim memang sudah ditanyakan bahwa foto-foto yang beredar yang terkait dengan luka lebam parah di wajah maupun di kaki tersebut itu sudah foto dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh suaminya pada tahun 2014 lalu. Sementara untuk foto memang ada video yang beredar yang saat itu Ibu Putri Balkis itu mengenakan jilbab berwarna oranye. Itu adalah memang itu adalah kondisi terakhir di mana Ibu Putri saat itu melapor ke Polres Metro Depok. Ya, Putri. Artinya secara kronologis KDRT yang pertama kali dilakukan adalah dari suaminya dulu, baru kemudian ada perlawanan dari Putri atau bagaimana keterangan dari polisi? Ya, kemarin kami menanyakan kepada pihak kepolisian sebenarnya seperti apa, dan dari pihak kepolisian mengatakan keduanya mengaku memang diserang duluan. Mengaku cekcok tersebut, jadi polisi juga karena saat itu tidak ada saksi, polisi agak kesulitan menentukan sebenarnya dari pihak mana yang terlebih dahulu melakukan penyerangan fisik, karena dari keduanya mengaku bahwa masing-masing ini menerima serangan fisik terlebih dahulu. Begitu nanti pihak kepolisian masih tetap akan mendalami, dan informasi sementara yang kami terima adalah bahwa memang ada ketersinggungan oleh suami sehingga mengakibatkan suami tersebut menumpahkan bubuk cabai ke rambut. Dan saat itu menurut keterangan polisi, dari pihak sang istri tersebut mencoba untuk melukai suami dengan mengambil garpu dan hendak menusukkannya ke tangan, sehingga saat itu sang suami mendorong istrinya, dan saat itulah terjadi peremasan di alat vital, dan hal tersebut juga akan kami konfirmasi kembali kebenarannya, karena dari pihak kepolisian juga hingga sekarang masih sulit menentukan sebenarnya seperti apa, karena dari keduanya ini sama-sama melakukan membela diri, sama-sama mengatakan bahwa dari pihak satulah, dari pihak istrilah yang melakukan penyerangan fisik terlebih dahulu. Putri dan Alfa. Apakah Anda dan teman-teman media sempat mengklarifikasi hal ini kepada kedua belah pihak, baik itu Putri maupun Bani? Apakah mereka bersedia untuk dimintai keterangan? Ya, Putri dan Alfa, hingga sekarang kami belum sempat menemui dari kedua belah pihak. Kami kemarin hanya sempat menemui dari ayah dari Putri Balkis sendiri. Lantaran memang dari pihak suami sendiri, kami belum mendapatkan informasi keberadaannya ada di mana, sementara Putri Balkis sendiri
ingin diwakilkan oleh ayahnya sendiri yang kemarin memang datang ke Polres Metro Depok, sehingga keterangan yang kami dapat tersebut dari pihak keluarga hanya dari ayahnya sendiri, dari ayah Putri Balkis sendiri. Putri Janasa. Baik, Meli Kasna mengabarkan langsung dari Mapolres Metro Depok. Kita akan tunggu nanti kelanjutan dari kasus ini seperti apa.